Sejak kecil, Damar selalu penasaran dengan rumah di ujung gang itu. Rumah 2 lantai dengan cat abu-abu kusam, pagar besi berkarat, dan jendela-jendela yang selalu tertutup rapat. Bahkan saat siang terik, tirainya tak pernah tersibak. Tak ada suara TV, tak ada suara anak kecil, tak ada suara orang berbicara. Tapi lampunya selalu menyala setiap malam. Gang tempat Damar tinggal sebenarnya ramai. Anak-anak sering main bola sore hari, ibu-ibu duduk bergerombol di teras, bapak-bapak ronda sampai tengah malam. Semua rumah saling kenal, kecuali rumah itu. Orang-orang menyebutnya rumah Pak Surya. Tak ada yang benar-benar tahu siapa Pak Surya. Tidak ada yang pernah melihatnya keluar rumah. Tapi setiap bulan, iuran keamanan selalu dibayar. Uang listrik tidak pernah telat. Bahkan paket-paket belanja online sering terlihat diletakkan di depan pagar, lalu hilang beberapa jam kemudian tanpa ada yang tahu siapa yang mengambilnya. Aneh nggak sih? Tanya Rian, sahabat Damar, suatu malam saat mereka nongkrong di warung. Biasa aja kali, mungkin orangnya introvert, jawab Damar santai. Rian menggelang. Introvert bukan berarti jati hantu. Kalimat itu seharusnya hanya candaan. Tapi seminggu kemudian, sesuatu terjadi. Anak kecil bernama Lala, yang tinggal 2 rumah dari rumah abu-abu itu, hilang. Sore itu, ia terakhir terlihat mengejar kucing ke arah ujung gang. Ke arah rumah Pak Surya. Panik melanda. Warga mencari kemana-mana. Polisi datang. Gang yang biasanya ramai jadi penuh bisik-bisik dan tatapan curiga. Semua orang berpikir sama, tapi tak ada yang berani bicara. Sampai akhirnya, Ketua RT mengetuk pagar rumah itu. Pak Surya, permisi. Tak ada jawaban. Diketuk lagi. Didorong. Pagar tak terkunci. Beberapa warga masuk pelan-pelan. Damar ikut. Ia tak tahu kenapa. Mungkin rasa penasaran. Mungkin ingin terlihat berani di depan Rian. Halaman rumah itu bersih. Terlalu bersih. Tidak ada daun jatuh. Tidak ada debu. Seperti baru disapu. Pintu depan tertutup. Ketua RT mengetuk. Sunyi. Akhirnya, dengan izin polisi yang datang beberapa menit kemudian, pintu didobrak. Dan yang mereka temukan, bukan seperti yang dibayangkan. Rumah itu kosong. Tidak ada perabot. Tidak ada kasur. Tidak ada lemari. Hanya dinding putih polos dan lantai keramik bersih mengilap. Tapi lampu menyala. Semua lampu menyala. Mana mungkin orang tinggal di sini? Bisik Rian. Damar merinding. Di sudut ruang tamu, ada satu benda. Sebuah kursi kayu tua, menghadap ke dinding. Dan di dinding itu, ada satu pintu kecil. Ukurannya hanya setinggi dada orang dewasa. Tidak lazim untuk rumah biasa. Polisi mencoba membukanya. Terkunci. Namun dari balik pintu kecil itu terdengar suara. Ketukan pelan. Tok, tok, tok. Semua orang terdiam. Ketukan itu teratur. Seperti seseorang mengetuk dari dalam. Pak Surya, panggil Ketua RT dengan suara gemetar. Ketukan berhenti. Lalu terdengar suara napas. Berat, dekat. Damar merasa jantungnya berdetak terlalu keras. Polisi akhirnya mendobrak pintu kecil itu. Dan ketika pintu terbuka, bau amis menyengat keluar. Ruangan di baliknya sempit, gelap. Hanya cukup untuk satu orang berdiri. Di dalamnya, tidak ada siapa-siapa. Tapi lantainya basah, merah, seperti baru dibersihkan. Damar hampir muntah. Polisi segera menutup area dan mengusir warga keluar. Rumah itu dipasang garis polisi, tapi Lala tidak pernah ditemukan. Malam itu, Damar tak bisa tidur. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat samar-samar rumah abu-abu itu. Garis polisi melintang. Lampu kini dimatikan. Kosong. Tapi sekitar jam 2:15 dini hari, Damar melihat sesuatu. Lampu lantai 2 menyala, perlahan, padahal listriknya sudah diputus. Damar mengucek mata. Ia yakin tidak salah lihat. Dan di jendela lantai 2, tirai sedikit terbuka. Ada bayangan berdiri di sana. Tinggi, kurus, tidak bergerak, menghadap ke arah rumah Damar. Ia membeku. Bayangan itu tidak punya wajah, hanya gelap. Lalu perlahan, tangan bayangan itu terangkat, melambai. Damar menutup tirai kamarnya dengan gemetar. Keesokan paginya, ia memastikan pada warga lain. Tak ada yang melihat apapun. Polisi bilang rumah itu akan disegel sampai penyelidikan selesai. Tapi malam berikutnya, hal yang lebih aneh terjadi.
Rian menelepon Damar dengan suara panik. "Mar, rumah itu, ada suara." "Apa?" "Ada orang nangis dari dalam." Padahal kan kosong. Damar memberanikan diri keluar rumah. Beberapa warga sudah berdiri di ujung gang. Dan benar, dari dalam rumah itu terdengar suara tangisan anak kecil. "Liri, Bu, buka." Gelap, suara itu jelas berasal dari lantai 2. Beberapa ibu langsung menangis histeris, yakin itu suara Lala. Polisi dipanggil lagi. Kali ini mereka mendobrak masuk dengan paksa. Warga menunggu di luar dengan napas tertahan. Tangisan masih terdengar, tapi saat polisi turun kembali, wajah mereka pucat. "Tidak ada siapa-siapa," kata salah satu polisi. "Suara itu dari mana?" tanya warga. Polisi tak menjawab. Namun sejak malam itu, satu persatu kejadian aneh mulai menimpa warga gang tersebut. Anak-anak sering melihat Om Tinggi berdiri di ujung lorong rumah mereka. Lampu rumah sering menyala sendiri, dan setiap jam 2:15 terdengar ketukan di dinding rumah masing-masing. Tok, tok, tok. Seolah ada sesuatu berjalan di dalam tembok, berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Damar mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di dalam ruangan sempit seperti yang ada di balik pintu kecil itu. Gelap, sesak, dan dari luar terdengar banyak suara orang. Tertawa, mengetuk, menggaruk. Saat ia mencoba berteriak, tak ada suara keluar. Ia terbangun dengan napas terengah. Dan suatu malam, saat hujan turun deras, listrik gang tiba-tiba padam. Gelap total. Warga keluar rumah dengan senter. Rumah abu-abu itu tidak gelap. Lampunya menyala terang. Pintunya terbuka. Dan di depan pintu berdiri seorang pria tinggi kurus. Wajahnya pucat, matanya cekung. Bibirnya tersenyum tipis. "Ada yang mencari saya?" tanyanya pelan. Semua orang membeku. "Pak Surya," bisik ketua RT. Pria itu tersenyum lebih lebar. "Terima kasih sudah menjaga rumah saya." Damar merasakan sesuatu yang aneh. Suara pria itu seperti datang dari segala arah, bukan hanya dari mulutnya. Dan saat kilat menyambar, bayangan pria itu di tanah terlihat berbeda. Bayangannya tidak sendiri, ada banyak tangan memanjang dari tubuhnya. Dan dari dalam rumah terdengar suara anak kecil berbisik serempak, "Jangan pergi." Tiba-tiba semua lampu gang menyala lagi. Pria itu menghilang. Pintu rumah tertutup, dan sejak malam itu, setiap rumah di gang tersebut memiliki satu pintu kecil baru di salah satu dindingnya. Ukurannya setinggi dada orang dewasa, terkunci, dan setiap jam 2:15 selalu terdengar ketukan dari dalamnya. Tok, 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 seolah ada seseorang yang ingin keluar. Sejak malam saat Pak Surya muncul di depan rumahnya, gang itu tidak pernah benar-benar sama lagi. Pintu kecil di setiap rumah memang ada. Awalnya warga mengira itu hanya ilusi, retakan tembok, efek panik massal. Tapi keesokan paginya, semuanya melihat hal yang sama. Di dinding ruang tamu, kamar, bahkan dapur, ada pintu kecil. Catnya sama dengan warna dinding masing-masing rumah. Seolah pintu itu sudah ada sejak rumah dibangun. Tidak ada engsel terlihat, tidak ada gagang. Hanya garis tipis membentuk persegi panjang. Dan setiap jam 2:15 dini hari, tok, 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 ketukan itu datang bersamaan dari semua rumah. Pelan, teratur, seperti seseorang mengetuk dengan ujung kuku. Damar mencoba merekam suara itu. Malam ketiga setelah kejadian, ia menyiapkan kamera di ruang tamunya, mengarah tepat ke pintu kecil di dinding. Jam menunjukkan 02,14. Sunyi. Lalu tepat 02,15. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar jelas. Kamera menangkap pintu kecil itu. Sedikit bergetar. Seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Damar menahan napas. Lalu terdengar suara dari balik pintu. Bisikan. "Damar." Ia membeku. Tidak mungkin. Suara itu seperti suara ibunya. Ibunya sudah meninggal 3 tahun lalu. "Damar, buka pintunya, Nak." Air mata Damar langsung jatuh. Suara itu persis. Nada lembut yang sama. Cara memanggilnya yang sama. "Buka." Ibu kedinginan. Tangannya gemetar mendekati pintu kecil itu. Dari baliknya terdengar suara seperti kuku menggasak kayu.
krek, krek, dan tiba-tiba ponselnya bergetar. Rian menelepon. Damar tersentak, seperti tersadar dari hipnosis. Mar, jangan dibuka, teriak Rian panik. Apa? Itu manggil nama gue juga. Suaranya suara bapak gue. Suara ketukan di pintu Damar berubah cepat. Tok, 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 tok. Lebih keras, lebih marah. Buka, suara itu kini berat. Bukan suara ibunya lagi. Damar mundur. Tiba-tiba dari dalam pintu kecil itu terdengar suara banyak orang berbicara bersamaan. Tumpang tindih, berbisik, menangis, tertawa. Seolah ada puluhan orang di ruang sempit di balik tembok itu. Lalu, pintu kecil itu sedikit terbuka. Celah hitam terlihat, dan dari celah itu muncul jari, pucat, panjang, kukunya hitam dan retak. Jari itu meraba-raba udara, mencari sesuatu. Damar menjerit dan menendang pintu itu sekuat tenaga. Pintu kembali tertutup rapat. Suara dari dalam berubah jadi tawa panjang yang menggema di seluruh rumah. Listrik padam, seluruh gang gelap. Tapi suara itu tidak berhenti. Dari kejauhan terdengar warga lain berteriak. Beberapa rumah terdengar benda-benda jatuh, tangisan anak-anak. Dan di tengah kekacauan itu, terdengar suara Pak Surya. Tenang, dekat. Kenapa tidak ada yang mau membuka? Damar menoleh ke belakang. Pak Surya berdiri di ruang tamunya, padahal pintu rumah terkunci. Tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Matanya cekung dalam. Kulitnya seperti kertas tipis menempel pada tulang. Ini bukan rumah saya, bisik Damar. Pak Surya tersenyum. Semua rumah adalah rumah saya. Dinding rumah Damar tiba-tiba retak. Retakan panjang membelah tembok. Dari celah retakan itu terlihat ruang gelap luas. Bukan ruang kecil lagi, seperti lorong panjang tak berujung. Dan di dalam lorong itu, berdiri banyak orang. Wajah mereka pucat, mata kosong. Beberapa di antaranya Damar kenal. Warga gang yang sudah pindah bertahun-tahun lalu. Tukang ojek yang dulu sering mangkal di ujung jalan. Dan Lala, anak kecil itu berdiri di barisan paling depan, menatap Damar tanpa ekspresi. Dia tidak hilang, kata Pak Surya pelan. Dia hanya pindah. Keheningan menyesakan dada Damar. Apa maumu? Bisiknya. Pak Surya mendekat. Langkahnya tidak bersuara. Rumah itu kosong terlalu lama. Saya butuh penghuni. Tiba-tiba tangan-tangan dari dalam retakan dinding itu keluar. Puluhan tangan mencengkeram udara, mencoba meraih Damar. Ia berlari ke pintu depan. Terkunci. Jendela tertutup rapat oleh sesuatu dari luar. Saat ia menoleh kembali, Pak Surya sudah sangat dekat. Wajahnya kini tidak utuh. Kulitnya terkelupas, memperlihatkan rongga hitam di dalam kepalanya. Dari dalam rongga itu terdengar bisikan banyak suara. Kami hanya ingin keluar. Tiba-tiba seluruh rumah terasa miring. Lantai seperti ditarik ke arah retakan dinding. Benda-benda bergeser masuk ke lorong gelap itu. Damar terseret. Ia mencengkeram kaki meja. Tangan-tangan pucat mulai menyentuh kakinya. Dingin, basah. Ia menjerit memanggil Rian. Dan tepat saat tubuhnya hampir sepenuhnya masuk ke dalam lorong gelap itu, terdengar suara azan subuh dari masjid ujung gang. Suara itu menggema kuat. Lorong gelap bergetar. Pak Surya menoleh perlahan ke arah suara. Wajahnya berubah marah. Tangan-tangan itu mundur satu persatu. Retakan dinding menutup perlahan. Rumah kembali seperti semula. Listrik menyala kembali. Damar terjatuh ke lantai, terengah-engah. Pak Surya sudah tidak ada. Gang kembali sunyi. Pagi itu, warga keluar rumah dengan wajah pucat. Beberapa orang mengaku pintu kecil mereka hampir terbuka penuh. Satu rumah, kosong. Keluarga Bu Ratna menghilang tanpa jejak. Di dinding ruang tamu mereka, pintu kecil itu terbuka lebar. Di dalamnya hanya gelap. Dan terdengar suara samar, seperti orang menangis dari jauh. Sejak malam itu, warga gang sepakat satu hal. Tak ada yang boleh membuka pintu kecil itu. Tak peduli suara siapapun yang memanggil. Karena sekarang mereka tahu, itu bukan suara orang yang ingin masuk, tapi suara orang yang ingin keluar. Dan jika suatu malam, ketukan di dinding terdengar lebih dekat dari biasanya, mungkin itu bukan dari dalam tembok. Mungkin itu dari dalam rumahmu sendiri.